membaca firman. Kita punya pengajaran yang besar, kita kagum-kagum. Tapi kalau kita sendiri tidak punya andil perubahan dalam cara lahiriah, kita punya aktivitas dalam bidang-bidang yang memang sangat perlu dikotak, maka sama aja kita tidak bisa merubah satu kota. Ya, kan kita penasaran, kita masih terus merindukan nilai-nilai dari jemaat Sion ini bisa dipraktekkan, terutama untuk Anda yang duduk sedang mengambil bagian nanti, duduk dalam PKB dan sebagainya. Saudara, Ibu kemarin belum sempat atur, dan saya dengar hari Minggu, dan dua pekerjaan ini, tiganya adalah pekerjaan jemaat. Untuk itu kami akan upayakan, mohon maaf Ibu bisa tidak ada dari staf pengembangan untuk melihat sistemnya, tapi sebagaimana ada beberapa calon akan dicalonkan sesuai dengan kriteria nanti dipertimbangkan, sehingga pemilihan itu akan dilakukan. Siapa yang bisa terbaik akan dia menjadi ketua, dipilih lagi yang wakil nanti sekitar ditunjuk. Dan saudara, saya sangat merindukan itu di setiap bagian, tahu kalau memimpin arahnya kemana, tahu bisa punya sikap bagaimana tetap bawahan, lalu tetap melihat garis pedoman nilai yang akan dibahas dan terus selalu dilaksanakan. Ya, kita belajar. Ya, PKB pun sama, semua harus mengerti dan bisa berarah, jadi kita tidak bisa kerja sendiri. Kemudian keuangannya kita sendiri, kita harus dekat dengan jemaat, kita berpikir sebagaimana konsekuensinya, sehingga jawaban dan pola pekerjaan kita itu berjalan. Saya kira kita berdoa kepada Tuhan, karena jemaat Sion ini kita baru mulai masuk dalam seperti itu. Saya melihat banyak yang belum pengalaman dan suka ketawanya tapi tidak bisa begitu. Tapi mau diajak begitu sulit. Contohnya ibu kemarin belum sampai semuanya, ya. Tapi kiranya kita berdoa terus jalan. Allah pun sama. Baik, saya ingin bahwa itu ada dalam pengelolaan jemaat. Jadi tidak ada yang berjalan sendiri-sendiri, tapi harus mengenal, bekerja dengan hormat, dengan rasa kerja, tujuan yang bagus sehingga kita berkembang untuk pekerjaan Tuhan. Ya, kita akan hidup sama-sama, dan saya percaya itu jemaat hidup, pegawai hidup, dan segalanya hidup untuk memuliakan kerajaan Allah. Ya, baik. Ya, jadi kadang saat ini kita akan mendengar sesuatu dari hal menurut di kota-kota kita. Ya, kalau di Jericho itu bukan saja Jericho, ada beberapa kota dekat yang kemudian bisa ditaklukkan. Ya, kalau sekarang kalau saya bicara Jericho, katanya Sodom, begitu. Kita dengar wilayah itu, bagaimana kita bisa mendudukinya, ya, sebagai umat Tuhan, ya. Dan saya diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa Roh Kudus akan menggunakan hidup orang-orang percaya. Roh Kudus akan mendorong orang seperti Yosua, orang-orang yang memang punya kepimpinan, dan juga sekaligus umat Anda yang sungguh-sungguh, sehingga kita ada di dalam doa yang sungguh-sungguh. Ya, kalau doa sungguh-sungguh itu kita sudah paham. Selain doa kita punya kebutuhan, tapi sudah dilanjut, apalagi bulan-bulan ini doa kita sudah arahnya ke Tuhan. Arahnya ke Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan? Kita mau dengar sesuatu yang Tuhan buat. Nah ini, jadi Roh Kudus akan menolong supaya kita lebih sungguh-sungguh berdoa untuk kota kita, berdoa untuk lingkungan kita,
Nah ini begitu. Yosua, kita harus berjuang, kita tinggal enak di RT 6 misalnya. Dom, lalu kita tidak pernah berdoa untuk dom sana dan sebagainya. Atau kita kumpul diri kecil karena kita merasa sepele, tapi Tuhan ingatkan kalau kita tinggal di kota dom, kita harus berdoa ya untuk kota dom. Karena nanti kita pergi ke tempat lain, orang di sana tanya, itu dari mana mereka? Oh, Bapak Pendeta itu dari dom. Gerejanya mana dari umat? Ya seperti itu. Jadi saudara, saya gumuli dalam beberapa hari, jadi masalah keluarga itu harus dibereskan. Saya masih terus buatkan. Dan biasa sesuatu yang saya tidak dapat. Keluarga kita lemah. Dan kita harus belajar. Dekat Roh Kudus, minta ampun. Jangan kita angkat kita punya segala persoalan. Supaya Roh Kudus membuat itu baik. Dan akhirnya Tuhan pakai hidup kita. Begitu. Tapi kalau kita belum beres, mau bikin apa? Ya. Maka itu saya gumuli untuk menduduki kota ini. Bukan kemudian persoalan kita itu dibiarkan. Masa bodoh, biar sudah manusia itu kan sama. Jadi itu sekarang kita jadi jimat yang konyol. Kata kasar saya bilang goblok. Karena kita itu dengan pengajaran, tapi kita tidak menyelesaikan masalah. Ya. Saya itu anak saya sebelum juga teringat harus diselesaikan. Terus tadi maaf kalau nengok masih belum selesai, saya katakan anda saya itu. Kenapa? Karena perhitungan itu bisa diselesaikan. Tapi kenapa kita tidak bisa selesaikan? Ya, maka itu Tuhan ingatkan saya, menduduki kota kita itu harus dikenal. Baik saja dalam ibadah kita kepada Tuhan, luang lingkup dari gerak kita itu dikenal. Bukan satu kesombongan yang benar, tapi ini ya ada banyak hal yang Tuhan ya sudah lihat. Maka itu kita harus perhatikan Roh Kudus bukan saja memimpin saya sebagai seorang pemimpin, tapi ada mari kita sungguh-sungguh berdoa, ya lebih sungguh-sungguh. Apalagi doa sembahyang ini bukan lagi doa hari Rabu 3 bulan sekali. Dari Januari hari Rabu terus sampai Desember. Berarti kita sudah tawarkan dengan doa. Ya. Dan sudah harus ada hasilnya. Ya. Saya masih lihat mungkin masih ada lagi gerak masuk dan sebagainya karena mungkin di kita yang ada belum ada hasil gitu. Ya. Tapi mari kita tetap semangat. Kita dorong. Saya teringat orang tua saya kalau dia pergi keluar layanan, dia selalu akan ada di Sumatera, yang mana di mana kita selalu diberikan roti dari doa. Ya, kita berdoa masing-masing untuk mendukung acara KKR. Ya, dan itu kita sungguh-sungguh laksanakan. 3 bulan sampai 6 bulan. Ya, kita ini saya percaya 1 tahun itu doa-doa kita itu kepada Tuhan banyak Tuhan kasih. Sampai kita doa, sampai kita lupa kita doa apa itu. Dan saya merasa kalau KKR itu sudah merupakan hal yang bagian tahunan. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh lagi, ya, supaya Roh Kudus bekerja. Itu yang tadi saya bilang 1 bulan akan datang. Saya harus beristirahat yang tinggi. Dan bagaimana mengumpulkan Anda ada yang memimpin dan bagaimana menangani panitia. Ya, kalau kita tinggal diam aja, ya tidak bisa.
tapi kita mau bergerak ya. Maka itu saya minta dukungan umat dalam proses yang besar ini. Kita harus sungguh-sungguh karena kita berdoa bagi kota kita, bagi lingkungan kita. Ya, saudara, itu yang tadi saya bilang. Kita tidak hanya di sini. Kita mungkin di Pulau Do, tapi di bagian yang lain ada gereja di sana yang sangat menyakitkan. Lagi di sana punya versinya sendiri. Ya, ini yang saya ingin kita paham sebagai umat Kristen atau dikepalakan. Kita harus mengasihi kota kita. Saya teringat waktu Tuhan memberikan pernyataan bagi saya waktu di Surabaya, sorotan Ranimati, Pulau Do dan Sorong. Saya tidak pernah lupa. Itu sesuatu yang berkasih. Ya, itu sebabnya Tuhan panggil dan berada di sini dengan pemakaian yang saya pakai itu kebenaran. Kemarin saya singgung, ada orang, oi, kalau kerja di tempat ini Tuhan tidak ada ruang, jadi pergi ke pelan. Saya ingatkan terutama baru yang masih muda, jangan cuma gara-gara istri bilang, wah, kita kerja di situ tidak ada ruang, jadi pergi di sana. Itu kerja begitu nanti tidak ada gunanya. Harus punya visi. Ya, kalau saya dengan sudah tunjuk waktu masih muda. Makanya saya mencintai kalau jadi karakter pelayanan saya itu seperti itu. Jadi umat yang memang punya sasaran kalau berubah, ya jadi baik. Kalau tidak berubah ya sudah susah. Karena kita ada di kota ini, kita menghadapi keadaan kondisi. Ya, kita berdoa bagi kota ini, bagi gereja kita. Pernah Anda berdoa ke gereja Anda? Berdoa itu bukan berdoa saja, bekerja. Oh, kita berdoa ke sini. Mana yang Anda buktikan sebab Anda buat? Mana? Berarti persekutuan. Segala yang menyangkut dengan hal-hal dari gereja. Wah, itu berdoa. Bukan kita tinggal aja, kemudian kita menikmati sesuatu, kita biarkan. Yang selalu saya kasih contoh, gereja Sion Lama. Kita hanya berdua semua ada puji Tuhan. Puji Tuhan saja. Gerejanya pujikan ambruk. Saudara, kita cuma ini bukan kasih kekayaan dan saya berpikir itu luar biasa. Kebetulan memang saya bukan Tuhan, saya tahu begitu. Saya tahu waktu saya suruh kerja. Anggarannya nggak ada, tinggal sudah ya, tapi kita sekarang ini bukan kasih. Ya, jadi kita lebih manfaatkan lagi persekutuan kita dalam gereja itu seperti apa. Ya, ini yang supaya berubah. Kalau generasi muda saya kasih tahu lewat pemimpin anak saya, lanjutkan karena hobi dan sebagainya. Itu dilakukan. Ya. Saya tidak mendukung dia dalam hal kejahatan, tapi mendukung dalam memberikan solusi sehingga kami dikenal, gereja itu dikenal. Sedikit waktu Maria dalam penyuluhan lain seringkali saya terus tekan memberikan. Sekarang sudah aktivitasnya ada. Yang lain mungkin Raja Ampat yang masih ada. Ya, ini semua. Ya, karena untuk mengubah kota kita itu kita harus ada profesi, kita ada kenyataan terlibat dan ada di ini kemasyarakatan.
Terus bagaimana Pak? Ya sudah, kalau saya hari ini ibadah melayani pernyataan firman Allah. Tapi jangan sampai Anda di luar jemaat sana bikin masalah. Nah ini kan tidak bisa. Ya, jadi pengertiannya berdoa bagi kota, berdoa bagi gereja kita. Ya, dan kita harus sadar gereja itu melayani dengan kasih, punya pelayanan tadi salah satu saya sudah sebut. Kemudian kesaksian kita. Kalau kita orang yang tidak pernah hidup dengan orang lain, yang bagaimana gereja itu? Ya. Jadi kita menduduki kota itu dengan benar-benar Tuhan koalisi. Rumah tangga kita tinggal peribadatan kita dengan nama itu namanya koalisi. Ya. Jadi puji Tuhan kita yang ada selalu saya melihat kita rasa dipanggil dan rasa memiliki dan kita terus menjadi saksi. Kesaksian buat kita sendiri di dalam meluas tadi saya sudah bilang. Orang di sana itu dari mana? Gereja mana? Kalau orang-orang yang lama itu mereka tahu gereja dulu di belakangnya mana itu sudah. Ya itu. Ya. Maka itu saudara, kita akan melihat bagaimana satu kisah seorang pemimpin yang Tuhan panggil, lalu dia melangkah untuk meredup atau menduduki. Kita baca dalam Yosua pasal 6 ayat 12 dan Yosua pasal 6 ayat 15. Rahab ini nanti saya bahas. Kedua kan ada pelajaran karena ini perempuan saudara, tapi juga kita tertuju kepada orang-orang yang tidak dicenguk. Itu nanti bagiannya pada hari Rabu berikut. Karena saya lihat kita perintahan firman, tapi kita belum motif. Maka kita tertuju kepada orang yang harus ditolong. Belum. Ya, nanti dibahas nanti. Kita baca Yosua pasal 6 ayat 12. Yosua pasal 6 ayat yang ke-12 firman Tuhan. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Itu bagian pertama. Bagian kedua ayat 15. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Saya perhatikan ini melangkah. Yang ditekankan di sini melangkah. Langkah mereka terhadap ini. Hari yang pertama seperti apa? Hari yang ketujuh. Ya, jadi saudara, ini sesuatu. Ya, kalau yang pertama, keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi menjelaskannya. Yosua bangun tapi hari yang ketujuh bangun pagi ketika fajar menyingsing. Ya. Ini dua hal yang untuk mereka merebut Yeriko, untuk memenangkan. Ya. Jadi yang pertama itu yang disebut keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi ini menunjukkan kepada doa, ya, berdoa bagi kota Yeriko. Kita berdoa bagi kota Dom ini sudah harus langkah-langkah kita, jangan sampai kita itu terus, ya, tidak terus berdoa. Doa penyembahan selalu kita lakukan. Jadi kita kota ini bisa menjadi baik adalah kita sendiri. Kita bisa berdoa. Ya.
dan doa itu dengan sepenuh hati. Untuk apa? Melepaskan kuasa dosa yang mengikat kehidupan manusia. Ini perlu pada pagi hari. Ya. Saya ada gereja yang mereka membutuhkan doa, lalu pagi hari mereka mengelilingi dan masuk doa. Itu pernah saya lihat di sini dilakukan, tapi doa-doa itu seperti semacam apa? Semacam mungkin ada sesuatu maksud begitu. Saya pernah lihat katanya supaya roboh, tapi pembulan-pembulan itu sudah berhenti, sudah tidak ada lagi. Ya, saya selalu ibaratkan seperti belanda di sana kasih panas. Begitu diangkat itu tidak akan habis. Ya, doa apa itu? Kita ini ibadah semua itu sudah tetap. Maka itu kita bersama dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi ada gerakan untuk melepaskan dosa. Ya, setelah saya cek ke belakang dasarnya uang. Dan nanti kalau ada biasanya kasih uang dulu, baru kita laksanakan. Saya tidak tahu pendidikan atau pelayanan. Ada gereja supaya Domini bisa ada perubahan, terutama orang-orang ya kuasa-kuasa yang mengikat kehidupan manusia itu bisa terlepas. Tapi kalau cuma musim seperti ikan cakalang yang naik di laut sebentar dia tenggelam, kosong. Kosong betul-betul kalau tidak dibarengi dengan gereja yang tetap, ya susah. Waktu saya ditanya di Batantar bagaimana mau merubah semua persekutuan bisa ini, tapi pulang orang di sana tabiatnya kembali biasa. Ya, melakukan hal yang semaunya. Kalau pada buat penyembahan kita tidak sungguh-sungguh, ya, kalau dibuat benar bisa kembali seperti semula lagi. Maka itu saudara dikasih, bukan saja rohani kita bisa berdoa kepada Allah, tapi jasmani kita juga ikut. Nah ini baru ada perubahan. Ya, kita baca Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Saya masih sebut doa ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Doa jemaat, firman Tuhan. Ini dibilang doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepada kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa musuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang Maha Menyurapinya. Melawan Tuhan dan yang diurapinya, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta Israel, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau
tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini, hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan katakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memerintahkan firman Allah dengan berani. Saya lihat ini cuma ditarik yang dari nasi persekutuan doa. Kebanyakan dilakukan pada doa puasa, kepenuhan Roh Kudus. Tapi yang lain-lain, apalagi menyangkut kekayaan, ya mungkin ada sebagian anggota doa lain. Tapi persekutuan doa ini yang seperti ini, ya, untuk merubahkan. Jadi bukan pendetanya saja yang berseru memberikan, tapi umat ikut. Kalau saya mau secara egois mengatakan persekutuan semacam ini, umat semua harus hadir sehingga kita mendengar apa itu tantangan. Karena namanya persekutuan doa. Ya, ini saya berbicara ya persekutuan doa karena itu langkah. Tadi langkah pertama, langkah bangun pagi-pagi berdoa. Boleh. Langkah yang kedua, hari yang ketujuh makan lagi dan bersorak. Maka itu saudara, kita dalam persekutuan doa ini untuk benar-benar dikatakan merombakkan tembok-tembok yang membuat bisa bagi orang-orang di kota ini. Misalkanlah kita berdoa di sini untuk roh raja lepaskan orang. Bagaimana nikah rumah tangga, kita upayakan bagaimana mereka bisa menghadapi satu kehidupan kelepasan. Ya, itu lihat bagaimana cerita ini, nanti kita baca mendeta dan melihat, ya, sesuatu yang memisahkan. Misalnya kita di Pondok tinggal dalam satu keamanan yang baru, tiba-tiba ada orang datang memberikan satu ide yang terjadi rusak. Contoh yang kemarin kita lihat di pelabuhan, sehingga terjadi praktek-praktek persinahan di sekitar lingkupnya. Ada ini kenyataan. Tapi saya pernah bilang itu mungkin sesuatu, tapi memang tidak bisa diatasi. Kenajisan. Ya. Dan saya pernah katakan problem ini kecil saja, tapi kita belum bisa atasi. Bagaimana keadaan dan sebagainya. Maka itu saudara, doa yang kita naikkan setiap itu doa yang membawa kita dewasa, doa yang semakin kita kuat, ya, untuk bisa menghancurkan struktur setan yang tidak kelihatan, yang ada di penduduk kota Domini. Anda sudah dengar setiap hari Rabu, itu tidak kelihatan. Tapi bagaimana doa kita setelah kita kenal dan harus dikalahkan? Bukan kemudian kita berdoa, kita kenal lalu kita sahabat lagi. Ya, itu susah. Ya, itu masalah doa. Tapi kalau pelayanan, ya, kita harus melakukan pelayanan. Ya. Kalau di 10 nilai kita itu ada satu di antara 9 ada beberapa lagi yang untuk melayani manusia. Ini yang besok Anda kerjakan. Ya. Kalau Anda tidak kerjakan lagi, saya anggap Anda adalah manusia yang tidak menjadi jemaat siap. Jelas saja. Nah, Anda menjadi jemaat berarti Anda lakukan. Kalau tidak, berarti bukan. Ya.
Sebabnya saudara, karena tadi saya bilang rohani dan jasmani. Ya, kita harus menolong dengan belas kasih, ya, kasihan supaya orang-orang itu menerima terang. Mereka hidup di dalam Kristus Yesus yang tadi saya kasih contoh. Yosua masuk dan dia bertemu dengan Farao. Dia selamatkan wanita itu dengan keluarga. Ini. Jadi dua dan tujuan langkah kita setelah Tuhan minggu lalu kita dengan peperangan di udara itu. Tuhan yang memenangkan karena kita bergumul mengerti kehendak Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Nah, tinggal kita manusia. Bagaimana hasil yang kita sudah peroleh dari kemenangan itu untuk dikerjakan. Kalau kita lihat peristiwa, ya kasih tanda di dalam kamu, kasih tanda ini sudah masuk, nanti kau keluar dan bawa semua. Walaupun Rahab itu perempuan menyembah kepada ilah waktu itu, tapi dia sangat kagum dengan Allahnya Israel. Dia percaya Allah orang bisa lebih daripada Allah yang selama itu dia tahu di Jericho. Ya, jadi saudara, persekutuan doa kita itu seperti jembatan untuk patahkan. Ya, dan ada hal-hal yang memisahkan tadi Anda lihat baca mereka bersorak, mereka berdoa supaya terjadi perubahan. Ya, jadi kalau saya selalu ajar perang patahkan segala cara, tapi kalau Anda tidak dekat Tuhan, Tuhan mengerti lah. Oh ini yang harus Anda ya biarkan. Roh Kudus seringkali sudah kesini. Dosa itu diampuni. Perbaiki, tapi kita jadi pelupa. Ya tidak bisa. Ya, mengapa orang itu berdoa berhasil? Mengapa sesuatu menjadi kenyataan? Sebab tadi doa itu dilakukan. Ya, jadi tadi doa atau Yosua bangun pagi-pagi melihat menunjukkan kepada doa. Ya, jadi kita harus bisa berdoa. Seringkali kalau pagi hari saya bangun, saudara-saudara kita dari sudah berdoa dulu. Saya berpikir begini, saya harus ke muka itu egois. Saya dulu pertama seolah merasa orang lain punya sembahyang itu tidak benar. Padahal setelah saya paham itu mereka berdoa untuk kota ini. Nah, mana kita? Cuma doa kita itu tidak ikut-ikutan. Saya pernah tanya sama di Padang, kenapa kok pagi itu begitu bunyi langsung angin menyerang? Ada yang bilang itu ada barang lewat. Barang lewat. Selalu setiap kali kalau ada doa, ada barang lewat. Ada adik saya dari mana Tuhan beri masukan, kalau anjing itu kan kita dia menjaga dengan kita seperti anjing. Saya selalu terima. Ada penafsiran dari yang hebat. Tapi kalau kucing itu mereka yang ya, saya selalu menerima, tapi saya berpikir ada pola pengertian karunia kasih itu seperti biasa. Ya, tapi itu sudah jelas. Mereka berdoa, lalu kita apakah mereka berdoa kita ada doa? Nah, ya, kalau saya
dengan seringkali istri suka lugu. Kalau tidak saya sudah duduk baca dan sudah pamit. Dalam hati saya kita harus selalu berdoa. Bukan kita nonton sampai larut malam, HP semua jalan habis, TV habis, pagi nggak keluar. Bagus tutup HP segala dia habis semua. Sibuk habis tidak pernah berdoa. Saudara, kita gunakan kesempatan. Roh Kudus, bukan Roh Kudus, memenuhi berikan urapan kasih, mendengar kita rasa obat. Itu Roh punya kekuatan. Jadi kita gunakan semua waktu itu mana yang harus dilewatkan. Tuhan sudah dengar. Begitu Bapak Padi, oh saya harus begini. Nah itu kira-kira salam saya sedikit seperti itu. Sehingga roh yang ada di atas kota ini yang merusak itu akan tergeser. Dalam rumah tangga keluarga itu biasa orang bilang merusak yang paling awal itu datang. Dalam sebelum rusak itu dia menjadi besar. Kalau saya melihat kehidupan pengalaman kami keluarga setahu saya berpikir memang dari dalam. Itu dari dalam. Lalu kalau dari dalam itu hancur, apa kita nonton seperti jemaat? Oh itu pokoknya punya persoalan, punya semuanya. Yang kedua, biarkan dia. Kurang dengan supply. Ikut yang lain-lain saja. Makanya pendeta banyak gitu. Tapi kenyataannya begitu. Kalau Anda bicara itu sama saya tahu. Karena saya berada dalam pergumulan dan kesulitan. Karena rumah tangga itu belum selamat. Ya. Jangan sampai kita bilang sudah habis perkara. Semua manusia sama saja. Ya. Itu anda percuma dengan firman pengajaran. Di mana Roh Kudus kasih ingat, lakukan yang seperti ini. Saya mau tanya, mana Roh Kudus? Supaya segala Tuhan menuntun hatimu kita dengar, menuntun kepada segala kebenaran, menuntun kepada masa depan, hari esok. Ya, bukan kita bumul terus sudah pasti bisa. Ada jalan yang kita harus bawa, lakukan. Demikian doa sekali lagi. Langsung sudah habis, sudah tidak bisa. Tidak harus ada minta hikmat untuk menolong suami saya itu hikmat bagaimana solusi. Demikian sebaliknya. Karena doa itu adalah doa yang memberikan kemenangan. Jadi doa kita yang setiap saat kita lakukan doa yang menunjukkan hari esok. Bukan doa yang kemudian banyak orang lakukan sudah sesudah naikkan kepada Tuhan. Sudah, pokoknya sudah selesai. Kenyataannya tidak ada. Nah, jadi kita harus perbaiki doa, kita harus lihat begitu ya. Untuk melanjutkan. Apalagi kita ada dengan pengajaran di atas kota ini. Terlalu banyak perusak. Ya. Dimulai dengan rumah tangga kita, nikah kita, anak-anak kita itu bermasalah. Ya. Dan siapa yang bisa kasih kalah iblis? Ya. Kecuali Tuhan. Darahnya. Kenapa Bapak Pendeta? Kok bisa katakan dia? Karena saya percaya darah iman. Usia itu sudah. Bukan saya. Tapi kalau kita kita tidak memiliki Tuhan, pengalaman, sengsara saat kita sudah setan kembali ketawa. Tidak ada perubahan. Ya, maka itu saudara kita melihat
perusak kota-kota ini adalah sakit penyakit, wabah, penderitaan. Kemudian kematian memasuki pintu-pintu rumah dengan begitu banyak orang bunuh diri, pembunuhan, aborsi, kelahiran anak yang tidak diketahui, aborsi, kaum wanita melakukan cara yang seperti itu. Kemudian keputusasaan. Ya, apa itu? Manusia tumbuh rasa putus asa karena aspirasi sesuatu dan cita-cita jadi hancur di depan mata mereka. Waktu istri saya bilang, "Pak, coba kalau lihat ini satu tulisan di sini, oh itu bahasa satu pisah, bagaimana itu sudah." Apakah kita melihat seperti itu lalu kita bilang, udah? Kalau jemaat Sion ini kita masih ada seperti itu, berarti ada bukan pahlawan. Tadi saya bilang, kalau Anda sudah bisa jadi baik, baru Anda mendorong baik, itu jadi. Tapi kalau Anda belum bisa jadi orang baik, tidak bisa. Karena iblis itu selalu menuduh. Ya, maka itu saya berdoa. Saya ingin kita berdoa begitu kakak. Ada hal-hal yang harus kita patahkan, ya, kita patahkan supaya terjadi. Dan itu kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tanya Tuhan dengan bagus, Tuhan akan bisa memberikan kita apa pokok masalahnya, lalu selesai. Kan begitu. Hei, si Bapak, kan itu sudah terima makna dari doa. Kemenangan masalahnya kecil, tapi sudah ada solusinya. Ini sangat penting, ya. Jadi itu kekecewaan, keputusasaan, kekecewaan. Anak-anak melihat rumah tangga mereka hancur karena hancur hubungan orang tua. Saya selalu bilang, saya punya video baru saya perhatikan. Mereka akan melihat kena hancur kalau bapak dan mama. Jangan Anda juga senang melihat, oh itu anak saya, dia punya mama, bapaknya nggak ada. Lalu Anda bilang senang. Kita jadi jemaat seringkali, kita tidak mau perbaiki diri, kita mau cek, kita mau saja nanti sulap Tuhan atau kita pakai kesimpulan saja, sudah nanti hari depan nanti. Ya, kalau anak-anak saya diberikan tindakan. Jangan langsung slow lagi yang jadi. Ambil tindakan sikap, pemahaman dan langsung berkeputusan. Karena jadi umat Tuhan itu begitu, supaya keluar dari keterpurukan, mau bikin apa jadi. Seperti sekarang mau bikin KKR jadi, tidak bikin KKR gampang orang mau. Mungkin di antara kita di rumah, kamu bawa KKR uang kamu dari mana? Terus kamu itu pendetanya siapa? Itu selalu ada. Tapi kalau kita memiliki Tuhan, keyakinan Roh Kudus, nanti setiap pencomong dia akan berubah. Dia gigit jari. Wah, bisa ya. Karena Roh Kudus memimpin hidup kita. Kita masuk melangkah dalam doa yang semakin sungguh-sungguh. Mengelilingi kota itu bagaimana? Ada Rahab di sana. Penyelidikannya itu tidak sebarang tempat. Orang yang membutuhkan. Sudah kakak kita ini ada orang membutuhkan keselamatan. Bagaimana kita? Kalau kita tidak tahu korban, kita cuma tahu mau pergi saja nanti mau lihatnya, nggak bisa. Setan yang ada di sana itu lebih kuat. Dia hanya takut ketika sudah ada hamba Tuhan berdoa dari surga sudah ikat, sehingga orang seperti saya sudah tahu bahwa itu sudah diikat, kita simak orang-orang diselamatkan. Kuncinya begitu.
Ya saudara, kita bikin KKR itu bukan karena musim, nanti pendeta pergi naik khotbah dan tidak, Tuhan cuma itu kenal. Maka saja karena harus proses tua, seperti Yohanes dengan Petrus, mereka datang dan ceritakan, coba lihat. Mereka ceritakan hal itu, lalu waktu itu sungguh-sungguh. Ini bicara KKR dan suasana. Nanti lihat KKR, semua sana. Peperangan yang menang tadi. Mari kita baca ayat dari persekutuan. Karena ini persekutuan doa ya. Iya, ayat ketiga sebenarnya 11 pasal yang bahkan memang ini persekutuan doa. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala Mereka dengar. dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Mereka dengar, mereka berseru kepada Tuhan. Kalau kita mendengar tentang keadaan kota, tentang kita harus sungguh-sungguh terus. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan Hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang Maha yang diurapinya. Berdoa tadi saya sudah bilang, pemerintah, bapak bupati, wakil dan seluruh kepala ini semua ya, bukan kemudian kita bikin di sana dengar terus kecewa. Ini mau ketemu dengan apa? Mau dapat panggil, mau segala-gala. Kita masuk itu bukan. Persekutuan doa zaman itu bukan model itu. Persekutuannya sudah pokok, sudah keluar di medan itu setan iblis, segalanya sudah pokok. Ini saya ingin masih belum kita sampai di sana. Ada di sini jelas baru. Ya. Jangan kalau orang di sana ragu, kita tengah. Karena pemerintah atau orang semua tahu. Ya. Ini kita hadapi lagi lebih besar. Kalau kita ragu-ragu, ya saya tanya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, Ya, di kota ini. beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, Hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini, hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus Hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, bisa. Nanti kalau Bapak Gembala dengan diam, saudara bisa berdoa. Sungguh-sungguh, mana doa selama bertahun-tahun cuma saya satu waktu rencana dalam ibadah doa dengan saya ingin jangan dulunya apa namanya profet tercatat berdoa menyembah, tapi saya masih belum melakukan. Karena saya pernah waktu kami di Surabaya, waktu dalam acara-acara itu dikontrol, ternyata saya juga pernah capek tidur, gak berdoa, tidur, wah dikasih bangun, wah. Saya lihat soal orang tua belajar jadi pelajaran. Jemaat ini banyaknya tidur, suka tidur. Contohnya seperti begini. Kamu berkumpul, menyenangkan. Ada yang bilang, sudah, saya sudah tahu doa. Tapi tidak pernah berhasil. Tapi kalau ditanya saya sudah tahu doa itu berhasil. Doa itu ada kenyataan kita harus bersekutu datang. Kita dengar prospek itu, kita berdoa supaya tidak ada mujizat. Jangan cuma dana saja.
Tadi mereka berdoa, Tuhan Tuhan ada kuasa supaya Anda berdoa ya Bapak Gembala, bukakan firman Allah bagi hamba-Nya supaya dia berbicara dan ada mujizat. Ya. Saya seringkali selalu saya yang berdoa terus. Tapi nanti kalau dikasih untuk berdoa, tak pernah ada yang berdoa. Mau saya untuk berdiri, berdoanya kiri kanan, muka belakang, saya tahu mana. Saya jarang untuk doanya itu perlu ada. Hamba Tuhan perlu didoakan. Ada kalanya sudah tidak suka sama gembala, ya dia mau berdoa untuk gembala. Ya, itu tidak benar. Persekutuan itu harus bukan gembala mencari nama negara. Memang sungguh-sungguh, karena dia pemimpin yang melihat dan bilang, mari kita jalan. Bela kiri maju kanan, dia melihat. Dan Anda mendapat lawatan Tuhan yang selalu mau mendukung. Ya, jadi itu baru sebagian. Tadi saya bilang anak-anak, ya kekecewaan juga yang membinasakan usaha-usaha menurun. Kemudian dosa atau masalah penyakit yang merajalela juga adalah ketidakjujuran, penipuan, perceraian, kecewaan, pekerjaan merusak. Ya, di kota ini saya pernah dengar ada satu keluarga orang itu suka pindah. Kalau dia tinggal di satu kota ini, dia tinggal kerja kalau sudah tidak cocok dengan rumah tangga yang itu, dia tahu. Saya tidak menghubungi atau mencela orang itu, tapi akhirnya dia tidak bisa pindah lagi. Ya, dari satu kota ke kota lain, dan dia bisa rasa bahwa dia memecahkan masalah, tapi tidak pernah berdoa. Dan tidak pernah masalahnya lepas dari diri. Kenapa tidak bertobat? Ini masalah. Saya seringkali bilang gereja, ada jemaat yang ikut di sini lalu tersinggung. Wah, jangan jadi gereja pindah lalu tersinggung. Tidak masuk gereja. Istri saya kasih ingat, Pak, habis panggilan pindah gereja. Ya maksud saya kan pendirian, dan itu masalah. Kalau boleh kita menjadi orang yang mengambil satu kepastian. Kan kalau pindah-pindah kan pasti ada masalah, kan jelas. Tapi kalau masalahnya selesai, tak perlu pindah-pindah. Amin. Amin. Di gereja ini, kalau masalahnya pasti pindah. Tapi kalau selesai, pindah gimana? Ya, jadi saudara, ada orang seperti itu, dan saya pernah ada dengar satu keluarga kemudian mereka bertobat dan katanya menjadi majelis gereja, minta benar tidak, tapi yang banyak saya dengar tidak ada perubahan. Kenapa? Karena itu kesukaran yang ada di dalam dunia, ya, kehancuran. Iblis membuat keonaran manusia supaya manusia itu tidak bisa menduduki kotanya dengan sebaiknya. Ya, terutama Tuhan panggil kita dalam pelayanan kita, kita harus berakar ke bawah dan tumbuh. Saya pernah bilang waktu pindah, berakarlah semakin ke dalam, bertumbuh di atas. Kiranya kita ini menjadi orang yang mau mengubah kota kita. Kita harus orang yang berdoa sungguh-sungguh dekat kepada menerima firman Allah, kita jalani
Apa yang kita jalani dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau minta ampun aja. Jangan kita bilang itu saya minta ampun sama Tuhan. Ada satu keluarga saya pernah kasih nasihat sebelum kita doa. Itu persoalan di mana? Ini ada suami di sini persoalan yang begini. Jadi saya tidak mau berdamai, saya pindah. Sekarang pindah terus. Ya, saudara, ini kekerasan yang iblis tipu kita. Tipu. Kita sudah dengar dari sombong. Roh Kudus selalu ingat itu dosa. Akui Tuhan. Tidak. Kita masih keras. Ya. Saya punya ini, saya punya dia. Iblis memenangkan kita. Sehingga kita tidak mendapat jawaban Tuhan. Kiranya malam ini kita paham dari Yosua ini. Kita belajar untuk melihat kota-kota kita tadi banyak kekecewaan yang saya lihat. Ya, kalau kami sekeluarga dan iblis, saya selalu bilang iblis balas dendam. Kenapa balas dendam? Karena Bapak Pendeta tidak pengajar, ajar kehidupan untuk balas dendam. Serang anak saya supaya kamu, tapi saya tak takut. Itu perjalanan hidup kalian berdua sabar. Katakanlah siapa yang bikin dosa, dosa itu harus tanggung resiko. Seperti Bapak, dosa tanggung resiko 4 tahun. Dosa sengaja atau tidak sengaja resiko. Maka di Jumat ini, kalau ada saja berbuat itu tidak. Kami bisa kita katakan ini kebenaran kita, supaya kita disayang oleh Roh Kudus. Berapa banyak orang tidak perhatikan pekerjaan Roh Kudus, membela dosa, tidak jadi hamba Tuhan, tidak jadi umat yang baik, rumah tangga tidak jadi baik. Karena masih menghujat Roh Kudus. Jumlah rumah Allah itu kudus. Dengar firman Allah. Tidak mau beres, tidak pernah selesai. Saudara, kiranya rahasia ini saya sampaikan kepada diri. Karena waktunya sekarang kita siap menanti datang melayani, bukan waktunya kita ada di dalam persoalan-persoalan yang nanti membebani. Pekerjaan kita tidak jalan. Jadi saya percaya Tuhan berikan kami keluarga perisai iman, ya, supaya setiap hidup bertobat dari dosa. Ini kerja. Saudara enak ya. Banyak kali kami keluarga datang sampaikan aspirasi kami. Banyak kali ada Jumat saya tidak percaya. Cuma datang ke gereja dan itu dia cari masalah dan pulang tak pernah urus diri. Percuma. Kenapa yang kami sampaikan kepada Anda itu yang kami hubungi, itu yang kami bicara solusi. Supaya apa yang kami menuju keberhasilan Anda terima. Jangan sampai kami terima keberhasilan lalu Anda tidak pernah beres-beres lagi, persoalan yang muncul lagi. Kan ini kan sudah jelas bahwa kalian tidak memperhatikan iman atau apa yang Tuhan telah buat kami rumah gembala insaf segala dosa salah. Lalu kami berserah kepada Tuhan, lalu Tuhan beri kemenangan. Tapi kami optimis ketika kami mengalami kemenangan. Maka saudara pun harus menghadapi hari kemenangan. Ya. Dan saya percaya hari esok bagi anak kami akan tiba. Kenapa?
suka atau tidak suka. Kalau Tuhan yang melakukan, maka itu menjadi mudah. Jadi saya titipkan selalu dalam doa. Ya, untuk menyerah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, tadi saya bilang, supaya Tuhan berikan kemenangan. Tidak bisa pakai cara kita berperang, pakai cara kita. Setan tidak tahu kita. Tapi kalau kita sudah ikut panggilan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. Ya, Tuhan memanggil mereka mengelilingi kota Jericho. Ya. Supaya melihat tembok-temboknya bagaimana kondisi. Kita ada di situ melihat ya kerajaan bagaimana umat Kristen dihancurkan. Hei jemaat, Jangan kita dengar firman Allah, lalu kita jalan dari rumah ke rumah, cerita menghancurkan, itu dijauhkan, Anda tidak diperlukan. tapi Anda bisa berjalan tidak bagaimana kota kita dihancur. Orang di sini cerita tidak baik. Anda sempatkan tenang, karena kota ini milik kita. Saudara-saudara supaya diselamatkan, bukan kita keliling kota. Mereka keliling 7 kali peti di depan, langsung Jericho-nya runtuh. Bukan kita keliling kota lalu kita tunggu lagi mati, itu mati. Saya selalu pesan jemaat, sudah jadi jemaat dan keliling dari tahun sampai tahun ini. Saya kedapatan Anda sesuatu kepada Anda menjadi sosok dikenal oleh seluruh kota ini. Anda orang yang menjadi sebab. Satu waktu nanti dia kasih tahu. Orang itu, Pak, tidak tahu orang dan sebagainya. Kenyataan Tuhan itu tajam. Waktu Petrus dengan segala-galanya itu luar biasa. Mata mereka tajam. Mereka kenal segala penipuan. Sehingga waktu itu setan takut. Karena Tuhan memakai mereka. Dan banyak orang bertobat kepada Allah. Saya bukan seperti terhebat, tapi saya menyampaikan kepada anak-anak kita perang supaya kota kita selamat. Ya, iblis sekarang keliling mencari kita keluarga yang sehat, cuma kalau boleh ditunjukkan. Ya, itu cara setan. Ya, tapi mari kita percaya ada kuasa Allah yang lebih besar dari segala-galanya. Dia sanggup menghilangkan kuasa iblis. Dia memberikan serangan kebenaran melalui kuasa kudus untuk mengalahkan. Itu aja. Jadi saudara, persoalan Anda, dosa Anda itu sudah bilang. Jangan lebih dari Roh Kudus. Ketika ada di kita langsung mengambil ampun, supaya Roh Kudus menolong. Tapi kalau Anda tidak berikan shame bagi Roh Kudus berdiam, maka Anda tidak pernah selesai masalah. Karena kemenangan itu ada. Dan ini Roh Kudus yang Tuhan berikan. Saya ajar kepada Anda, Dia yang memberikan kuasa dan kebenaran untuk membuat kita menang dari dosa. Kiranya Tuhan memberkati kita, sehingga supaya kita dalam timbulan kita harus bersiap berdoa bagi kota kita. Jangan sampai ada yang hidup-hidup. Ya. Sebab kalau kita berdoa dan kita tidak maka ada perubahan. Saudara, kalau Tuhan tidak berikan tanda-tanda perubahan di dalam jemaat ini, sudah lama saya kesetinggalan. Maka itu saya harap ada juga harus ada tanda-tanda perubahan, supaya kita mendorong orang lain
Ya, kiranya Tuhan tahu kerinduan kita masing-masing. Saya percaya apa yang saya sampaikan menjadi juga ini. Kiranya Anda tidak dengar apa yang saya sampaikan keras, tapi Anda terima. Tuhan, saya juga rindu menjadi berdoa. Orang yang membawa kota ini, penuhkan saya lakukan seperti yang Tuhan katakan. Kiranya firman Allah malam ini Anda sudah dengar, mari kita bawa ini kepada Tuhan. Kita melihat gereja awal penuh keberhasilan, maka kita juga harus berhasil seperti Yosua. Doa-doa kita sudah bilang, gereja Sion, doa penyembahan dari tahun ke tahun, tidak tahu ini tahun berapa. Doa penyembahan terhabis, tapi mana hasilnya? Kiranya sungguh-sungguh saya berdoa Roh Kudus bekerja dan Anda harus mengalami berkat pertolongan sehingga Yeriko yang dirobohkan, orang lain yang diselamatkan. Ya, Tuhan berkati. Amin.